Latihan 4.4 Matematika kelas 9 semester 1. Di sini tentang kesebangunan dua segitiga. Selesaikan soal berikut ini dengan benar dan sistematis. Soal nomor 1 pada gambar di samping, QR sejajar dengan ST. Jadi QR di sini sejajar dengan ST. Buktikan bahwa segitiga QRP dan segitiga TSP itu adalah sebangun. Yang pertama kita akan membuktikannya adalah perhatikan untuk sudut P. Nah, sudut P di sini terletak pada segitiga PST dan juga pada segitiga RPQ atau QPR ya, QPR. Jadi sudut P itu berimpit. Jadi letak sudut P itu berimpit pada segitiga PST dan RPQ. Itu yang ke satu. Terus yang kedua, sudut QPR di sini nilainya sama dengan sudut SPT, Nah, jadi yang ini menandakan sudut ya, yang tengah. Jadi nilainya sama karena mereka bertolak belakang. Jadi nilainya akan sama. Dan yang ketiga, perhatikan untuk sudut S itu nilainya sama dengan sudut R. Sudut S nilainya sama dengan sudut R. Dan sudut Q juga nilainya sama dengan sudut T. Artinya mereka adalah berseberangan dalam. Jadi di sini sudut R nilainya sama dengan sudut S dan juga sudut Q nilainya sama dengan sudut T. Mereka berseberangan dalam ya, berseberangan dalam. Terus ini untuk menyatakan sudutnya ya, pembuktian dengan sudutnya. Dan sekarang yang B, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Di sini yang ini A, yang ini B. Sisi-sisi yang bersesuaian di sini adalah QR perbandingannya. Nah, QR berbanding dengan ST. Itu sama dengan QP berbanding dengan ini Q ke P. Dari P ke T, dan satu lagi PR ini perbandingannya sama dengan dari P ke S. Nah, jadi seperti ini untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, perhatikan gambar berikut. Buktikan bahwa segitiga ABC dan PQR adalah sebangun. Jadi kita kerjakan yang bagian A. Pertama, sudut A adalah 90 derajat. Dan di sini sudut P juga adalah 90 derajat. Maka ini sama ya. Nilai sudutnya sama. Terus perhatikan lagi di sini ada sudut R. Di sini nilai sudut R itu sama dengan nilai dari sudut C ya, sama dengan sudut C. Terus yang ketiga, sudut B di sini nilainya sama dengan sudut Q. Dan keempat, kita perhatikan di sini, kalau di sini kita menggunakan Pitagoras untuk mencari panjang BC, kita gunakan Pitagoras berarti 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, seperti ini. Maka di sini menjadi akar 25. Akar 25 itu adalah 5. Di sini adalah 5. Dan di sini kalau kita gunakan Pitagoras juga untuk mencari panjang QP, di sini berarti 20 kuadrat di sini dikurangi 16 kuadrat dan hasilnya adalah 12. Di sini 12. Jadi perbandingannya perhatikan. 20 sekarang kita bandingkan miring dengan miring. 20 dibagi 5 itu adalah 4. Terus yang ini 16 dibagi 4 itu adalah 4. Dan yang 12 bagi 3 itu adalah 4. Jadi semua perbandingannya sama. Maka yang ini disebut sebangun. Dan untuk perbandingan sisi-sisinya, maka di sini bisa kita tulis BC itu berbanding, jadi berbanding dengan QR. Ini kecil berbanding besar ya. Jadi kita gunakan yang kecil berbanding besar. Terus yang kecilnya adalah AC. Di sini AC berbanding dengan PR. Dan satu lagi AB, nah, berbanding dengan PQ. Jadi di sini AB berbanding dengan PQ. Dan pembuktiannya perhatikan yang BC tadi 5, QR-nya adalah 20. Itu sama dengan AC. Sekarang AC kita masukkan adalah 4 dan PR-nya adalah 16. Ini nilainya sama-sama ya, 1/, ini angka 16. Jadi sama-sama 1/4.
Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga KMN sebangun dengan OLN? Perhatikan di sini sudut N. Sudut N itu terletak pada segitiga OLN dan KMN. Maka di sini kita bisa sebutkan sudut N itu berimpit. Berimpit ya. Pada segitiga OLN dan segitiga KMN. Nah, yang pertama ini adalah ya buktinya untuk menyatakan sebangun. Terus yang kedua, sudut O di sini nilainya sama dengan sudut K, yaitu 90 derajat. Di sini nilainya sama ya. Terus yang ketiga, sudut OLN, jadi sudut L ya, kita sebut saja sudut L, itu nilainya sama dengan sudut M. Ini adalah sehadap ya, sehadap. Jadi perhatikan sudut M sama dengan sudut L, arahnya ke sini, maka dikatakan sehadap. Nah, ini adalah bukti adanya kesebangunan. Dan yang ketiga, kalau kita sebutkan buktinya lagi adalah perbandingannya ON itu kalau berbanding dengan OK, maka nilainya sama dengan NL berbanding dengan NM. NM ya, NM. Ini N dulu baru M. NM sama dengan OL berbanding dengan KM. Nah, ini perbandingannya. Soal nomor 4, pada segitiga ABC dan PQR diketahui di sini sudut A 105, sudut B 45. Di sini ada sudut P 45 dan sudut Q 105. Di sini sudah ada dua sudut yang sama, maka sisa sudut terakhirnya juga pasti sama. Jadi kalau kita gambar di sini ada segitiga ABC ya, ABC. Yang ini A, di sini 105, B-nya adalah 45 ada di sini. Dan sekarang ini ABC ya. Dan sekarang kita buat segitiga yang PQR juga seperti ini. Nah, PQR di sini sudut P-nya 45 dan sudut Q-nya ini R ya, yang di sini 105. Maka nanti sudut yang tersisa di sini, sudut C di sini nilainya akan sama dengan sudut R. Jadi kalau kita cari jumlah ketiga sudut di segitiga adalah, jadi sudut ABC di sini itu sama dengan sudut A ya ditambah B ditambah C. Jumlah ketiga sudut di sini adalah 180 derajat. Jadi sama dengan yang ini 105 ditambah 45 ditambah C. Maka sudut C di sini adalah 180, di sini 105 tambah 45 itu 150. Jadi hasilnya adalah 30. Jadi di sini C-nya adalah 30 derajat. Nah, di sini 30 derajat, maka di sini juga adalah 30 derajat. Tuliskan pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. Jadi yang tadi A-nya, sekarang untuk yang B, perbandingan yang sama berarti di sini AB itu berbanding dengan PQ ya. Terus AC di sini berbanding dengan QR, dan satu lagi BC di sini berbanding dengan PR. Baik, ini untuk soal nomor 4 pembahasannya seperti ini. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 5, diketahui segitiga ABC ya, diketahui segitiga ABC dengan B itu sudut siku-siku ya 90 derajat. Tunjukkan bahwa ADB dan ABC itu sebangun. Sekarang yang gambar segitiga ABC ini kalau kita rotasikan dulu 90 derajat, berarti nanti gambarnya akan menjadi seperti ini. Nah, di sini adalah B-nya, di sini A-nya, dan di sini C-nya. Nah, jadi segitiga yang besar ini kita putar seperti ini. Jadi di sini ada 3 segitiga nih. Terus segitiga yang kedua, jadi bisa kita buat seperti ini. Yang ini D-nya ada di sini A, dan di sini B-nya. Dan segitiga yang ini, yang ketiga, ini kalau kita gambar lagi keluar, ini menjadi seperti ini. Nah, segitiganya ya. Jadi yang ini adalah di sini D-nya. Terus AB di sini BC, berarti di sini B ya, di sini sebentar, di sini C, di sini B-nya. Ini jadi ada segitiga. 1, 2 dan segitiga yang besarnya. Sekarang tunjukkan ADB dan
ABC itu adalah sebangun. Jadi untuk gambar 1 dengan gambar 2 ya, yang ini dikatakan sebangun. Perhatikan sudut B sama dengan sudut D ya. Sudut B sama dengan sudut BD, yaitu 90 derajat. Ini sudah sama nilainya. Terus ternyata di sini sudut C juga sama dengan sudut B. Jadi sudut C yang di sini. Jadi sudut, maksudnya yang ini kita tulis seperti ini saja supaya tidak ada kesalahpahaman ya. ACB, berarti ACB itu sama dengan sudut ABD. Nah, seperti ini. Dan sekarang CAB, sudut CAB itu sama dengan sudut BAD. Dan perhatikan titik sudutnya sama-sama di A, berarti yang ini disebut berimpit. Terus untuk perbandingannya kita tulis perbandingan untuk yang ini, yaitu AD berbanding dengan AB. Jadi yang ini berbanding ini, jadi 2 berbanding 1 ya. Gambar 2 dengan gambar 1. Terus yang ini AB, kalau AB maka ini huruf B berbanding dengan AC. Dan satu lagi BD ini akan berbanding dengan BC. Nah, jadi seperti ini. BD berbanding dengan BC. Dan sekarang kita buat perbandingan yang di sini BDC ya, BDC dengan ABC. Berarti gambar di sini gambar 2 dan gambar 3 ya. Jadi gambar 2 dan ke gambar 3. Jadi kita buat perbandingannya, perhatikan DA di sini berbanding DB, maka sama dengan BD berbanding dengan DC. Terus BA atau AB ini berbanding dengan BC. Nah, jadi seperti ini. Ini perbandingannya untuk perbandingan sisi-sisinya. Dan sekarang untuk sudutnya, berarti sudut D di sini ya sama dengan sudut D yang, jadi yang sudut D di A BDA ya. Jadi di BDA di sini, nah nilainya sama dengan CDB. Nah, kalau ditulis seperti ini kan jadi bingung. Jadi yang maksudnya yang sudut D di sini pada segitiga BDA, sudut D di sini pada segitiga CDB. Nilainya sama, yaitu 90 derajat. Terus sudut DBA nilainya sama dengan sudut DCB. Dan satu lagi sudut DAB berarti sudutnya di A, itu nilainya sama dengan DBC. Nah, jadi di sini jelas ya, kelihatan sebangun ya di dalam segitiga ini. Ini sebenarnya ada rumusnya nanti untuk mendapatkan panjang AD, DC, BD, terus panjang AB dan BC ya, dengan cara cepatnya.